Kita ke kabar selanjutnya pemirsa dari wilayah Purworejo, Jawa Tengah, di mana puluhan pensiunan menggeruduk Pengadilan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Mereka datang untuk mengawal sidang kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum Persit atau istri anggota TNI. Tolong Pak Presiden kembalikan gaji kami. Dengan membawa spanduk dan tuntutan, para lansia ini berorasi di depan PN Purworejo. Mereka menuntut oknum Persit bernama Dwi Rahayu mengembalikan SK pensiun yang dijadikan jaminan pinjam di bank konvensional. Selain dari Kabupaten Purworejo, para pensiunan ini datang dari Yogyakarta. Mereka tertipu oleh oknum Persit bernama Dwi Rahayu, berumur 41 tahun, warga Dusun Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Para pensiunan ini tertipu hingga puluhan miliar rupiah. Jadi tolong kembalikan SK kami kepada pihak bank yang terkait. Memang tidak semua yang SOP. Bukan cuma diiming-imingi, kami didatangi, dirayu, dibujuk, dan diiming-imingi. Kami dijanjikan akan mendapatkan fee sekitar 5 juta setiap bulan. Kemudian ada yang lain, tapi ternyata itu semua cuma akal-akalan dan sampai sekarang tidak ada niat dari Dwi Rahayu untuk mengembalikan SK kami. Puluhan pensiunan tersebut meminta SK yang dijadikan agunan hutang bisa kembali. Bahwa memang kami selaku kuasa hukum dari 104 orang korban, para pensiunan, ya, korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh DR atau Dwi Rahayu yang merupakan oknum anggota Persit. Para korban diiming-imingi akan diberikan bagi hasil sebesar 4-5 juta rupiah per bulannya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana penipuan ini merugikan ratusan pensiunan ini kemudian bermula? Kami sudah terhubung dengan Pak Hafid, kuasa hukum dari 104 pensiunan yang menjadi korban penipuan. Selamat siang Pak Hafid. Selamat siang Mbak Nadila, Mbak Raihana. Ya, Pak Hafid, ini bagaimana pelaku melancarkan modusnya untuk mengumpulkan uang dari ratusan korban ini? Bagaimana kronologinya Pak? Baik, singkatnya begini, terkait dengan modus yang dilakukan oleh saudari DR ini, bahwa saudari DR ini datang kepada para pensiunan dengan menjanjikan terkait dengan adanya investasi pembangunan rest area Bandara Yogyakarta International Airport dengan menjaminkan SK pensiun atau hal yang lain seperti sertifikat tanah, kemudian sertifikat rumah dari sebagian dari 104 korban yang ada. Jumlah awalnya adalah 112 yang sudah meninggal karena berlarutnya terkait dengan perkara ini ada 5 orang. Begitu Mbak Raihana. Baik, Pak Hafiz, ini lantas total kerugian yang dialami ratusan korban ini seberapa besar, Pak? Kalau di total masing-masing dari korban 112, 104 lah sekarang yang masih ada itu, masing-masing kurang lebih menderita kerugian kurang lebih paling sedikit itu 320 juta per orang. Dikalikan katakanlah 104 itu sekitar 26 miliar sekian lah. Oke, Pak Hafid, modus penipuan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung sejak kapan dan para lansia, maksud kami pensiunan ini baru tahu bahwa mereka telah ditipu, ini sejak kapan juga Pak? Terkait dengan peristiwanya ini memang dari 2019 ya, 2019 mau COVID itu, kemudian 2020. Jadi awalnya memang indikasi dari yang pertama, misalkan saya sudah berhasil
katakanlah korban pertama A, kemudian korban pertama A ini kan punya teman seangkatan, nah dia beralih kepada korban yang lain itu dengan rekomendasi, oh ini loh yang korban temanmu sudah berhasil mendapatkannya, gitu. Artinya mendapatkan terkait dengan keuntungan investasi yang sejatinya itu adalah uang dia sendiri, maksudnya uang dari para korban itu sendiri. Yang menjadi titik persoalan adalah terkait dengan modus yang boleh dibilang DR ini mengaku sebagai karyawati atau bagian marketing dari 5 bank. Ya, 5 bank itu antara lain adalah Bank Mandiri Taspen, kemudian Bank BWS, kemudian Bank BRI, kemudian ada Bank BTPN, kemudian satu lagi Bank BBD. Nah, yang menjadi hal yang sangat, kalau kita bicara bahasa sekarang yang membagongkan gitu ya, prosedur pengajuan kredit itu hanya butuh waktu 2 jam, 3 jam. Sebagian ada yang 2 jam selesai. Dari pertama istilahnya pencairan, nggak ada survei, tidak ada ya istilahnya SOP yang ada sesuai standar yang ada di perbankan, mulai dari usahanya apa, kemudian orang ini punya penghasilan berapa dan seterusnya, itu nggak ada sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dokumen yang diberikan kepada para korban ini dokumen belangko kosong. Jadi ketika ditandatangani pada pencairannya itu sekitar pukul 2:30, gitu. 2:30 korban ini diajak ke bank, katakanlah di Bank Mandiri Taspen misalkan gitu. 2:30 diajak, kan bank mau tutup tuh. Oh dia Bu cepet Bu, ini bank mau tutup. Kemudian ya sudah tanda tangan, kemudian cair jam 4 itu cair. Kemudian 25 juta dari 320, ada yang 20 juta, bervariasi. Itu diberikan, ini loh Bu, ini loh Pak, hasil dari investasi yang pertama. Ibu belum apa-apa aja sudah dapat investasi 25 juta. Lantas ini kan kalau kita tahu ya, oknum ini ataupun pelaku ini merupakan istri dari tentara. Nah, apakah ini ada keterlibatan dari suaminya Pak? Berdasarkan hasil informasi yang Anda dapatkan seperti apa? Oke, kalau terkait dengan apakah suaminya terlibat, saya bisa pastikan sangat dan pasti. Kenapa? Karena pada saat di beberapa korban itu memang suami ikut turut serta. Artinya mendampingi istri untuk membujuk, kemudian merayu, kemudian sampai mengantarkan ke bank-bank, beberapa bank, karena ini ada di 5 wilayah di Jawa Tengah, Mbak. Ada di Purworejo, ada di Sleman, ada di Temanggung, gitu. Jadi ada 5 wilayah di Jawa Tengah yang terjadi. Pak, untuk proses hukumnya seperti apa dan sanksi apa yang sudah dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak? Baik, kalau untuk terkait dengan prosedur hukumnya, untuk pertama sudah di 2023 itu sudah dihukum terkait dengan 378 penipuannya dengan hukuman kurang lebih 2 tahun 3 bulan apa 2 tahun 6 bulan begitu ya. Tetapi ada hal yang menurut kami ada hal yang aneh gitu. Anehnya karena tidak pidana yang lain yang sejatinya itu bisa mengorek di mana hasil penipuan yang dilakukan oleh DR ini itu tidak pernah muncul. Artinya TPPU itu undang-undang TPPU-nya hilang atau tindak pidana TPPU-nya hilang gitu. Nah itu makanya kami dan tim yang lain gitu, baik dari tim Jakarta maupun dari tim Purworejo itu sedang Baik, Pak Hafiz. Nanti kita akan mengambil lagi informasi terkait dengan kejadian ini. Terima kasih Pak Hafiz sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas.